saya akan menyambung perbincangan ke Ibu Denrich. Bu Denrich, tadi Bu Citra sudah mengungkapkan bagaimana kemudian teman-teman ibu-ibu begitu ya yang ada di lingkungan merasa bahwa tingkat stresnya lebih tinggi selama pandemi karena harus mendampingi anak-anak belajar di rumah dan juga tadi mengurus rumah tangga dan bahkan menjadi penyangga ekonomi di keluarganya. Bagaimana kemudian harus kita siasati agar kesehatan mental ini tidak berlanjut atau mungkin bisa kita selesaikan selama menjalani masa pandemi ini karena vaksin kan masih terus Ya, berjalan begitu ya sampai tahun depan. ya, pastinya Mas Imam ini butuh sekali yang namanya penyesuaian diri ya. Hmm, Mungkin atau mungkin kenalnya dengan istilah adaptasi. Pastinya ya, kita sudah beradaptasi selama lebih dari 1 tahun ini. Ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi pastinya adaptasi ini yang sangat kita perlukan terus menerus ya. Artinya tidak hanya sekali, 2 kali, tapi kan terus kan ceritanya kan kita harus selalu mengikuti ya perkembangan gitu ya. Bahkan setelah kita bisa vaksin pun kita masih terus harus adaptasi dulu untuk tetap bertahan sampai hmm, sekarang. Nah, mungkin kalau menurut saya sih yang perlu kita siasati adalah pertama motivasinya dulu ya. Apakah oke, motivasi kita masih sekuat dulu waktu di awal atau bahkan pandemi? Setelah itu seberapa kita yakin dengan kemampuan kita sendiri? Kemudian bagaimana sih kita bisa mengatur waktu? Karena saya yang seperti Mbak Citra ini pas hmm, pengaturan waktunya itu luar biasa ya. ya. Kan harus ke sini, harus ke sana gitu ya. Dan pastinya dukungan sosial juga perlu kita siasati. Baik, saya mau menggarisbawahi dukungan sosial. Seberapa penting kemudian lingkungan kita bisa berperan dan dalam hal ini secara spesifik siapa kemudian yang punya peran di rumah tangga begitu ya, di lingkungan terkait kesehatan mental para perempuan kita atau ibu-ibu kita yang saat ini telah berjuang. Apakah hanya suami saja atau justru ada lingkungan terdekat kita yang justru punya peran lebih besar dari itu? Ya, pastinya juga anak-anak sih sebenarnya ya. Meskipun usianya masih kecil, tapi minimal mereka bisa jadi sumber motivasi kita. Ya, Oke, tadi kan kita perlu motivasi, otomatis anak-anak perlu. Bahkan dari kecil ya. Kalau sudah besar mungkin bisa memberikan dukungan sosialnya dengan melalui memberikan bantuan atau mungkin membantu menjaga adiknya atau hmm, mungkin juga bahkan bisa saja si anak sendiri yang punya ide-ide hmm, tertentu sehingga orang tua khususnya ibunya bisa menjalankan semua hmm. peran itu dengan lebih lancar. Oke, baik. Saya akan ke Bu Ratna. Bu Ratna, kita lihat di UN Women Internasional begitu ya, mengkhawatirkan bahwa di pandemi saat ini perjuangan tentang kesetaraan gender yang sudah berjalan kurang lebih 25 tahun kemungkinan akan kembali bergeser gitu. Karena peran perempuan banyak kembali lagi ke rumah begitu. Bahkan di beberapa penelitian ada yang menunjukkan, katakan misalnya di Thailand gitu ya, ada tiga kali pekerjaan rumah tuh lebih besar dilakukan oleh perempuan ketimbang laki-laki. Di Jepang 4 kali lebih besar, Amerika dan Eropa rata-rata 2 kali. Anda sendiri melihatnya seperti apa, Bu Ratna? Apakah memang seperti itu yang kemungkinan nanti akan terjadi? Ya, menarik ya, Mas Imam, bicara tentang kesetaraan gender ini sebetulnya adalah bagaimana kita memastikan 4 hal ya dalam satu siklus pembangunan ya. Karena tujuan akhirnya adalah bagaimana perempuan dan laki-laki itu bisa mendapatkan akses, bisa mendapatkan ruang untuk berpartisipasi, mereka terlibat dalam proses pengambilan keputusan atau kontrol, kemudian memastikan bahwa manfaat pembangunan itu bisa dirasakan secara adil dan setara. Nah, perjalanan dari kesetaraan gender di Indonesia, dinamika, ini kita cukup optimis ya, karena di dalam mainstreaming, dalam proses mainstreaming ini, apa namanya, kerangka atau fondasi untuk bisa melaksanakan kesetaraan gender itu sebetulnya komitmen pemerintah cukup kuat ya, dengan Oke, masuknya strategi pengarus utamaan gender dalam setiap 5 tahun dimensi pembangunan dalam RPJMN. Artinya apa? Ini menunjukkan komitmen kita yang tidak putus begitu ya. hmm, Kalau di dalam situasi-situasi tertentu, misalnya di dalam bencana atau pandemi COVID-19, ketika peran perempuan menjadi lebih banyak atau multitasking, itu juga satu hal yang sebetulnya menjadi bagian yang apa ya, artinya bagian yang tentunya dalam proses perjalanannya tidak bisa ya, meninggalkan partnership ya, tetap harus dalam koridor partnership ya. Artinya partnership antara laki-laki dan perempuan itu menjadi bagian yang penting kalau dalam bicara dalam konteks pembangunan, tentunya sama-sama sebagai sumber daya potensi ya, pembangunan ya. Itu yang harus kita garis bawahi. Dan
sekali lagi platform atau arah kebijakan pembangunan kita nanti, apalagi di 5 tahun ke depan, Mas Imam, tujuan atau arah kebijakan kita adalah menciptakan sumber daya manusia yang kompatibel, yang berdaya saing. Ini tentunya tidak bisa dipisahkan antara peran dari masing-masing ya, antara laki-laki, perempuan, dan strategi pengaruhutamaan gender masih tetap menjadi salah satu mainstreaming yang kita gunakan, yang kita jalankan tentunya ini dalam koridor perencanaan dan penganggaran di dalam konteks pembangunan nasional. Kita akan masuk ke kasus kekerasan, Bu Ratna. Kita lihat di Indonesia sendiri kasusnya cukup tinggi begitu ya di tengah pandemi, 60%, kemudian kekerasan dalam rumah tangga. Apa kemudian aduan-aduan yang sering terjadi? Tahun 2020 kemarin kita dihadapkan pada tadi Bu Citra, kita stay at home, work from home, dan sebagainya, yang kemudian ini memunculkan peran yang sangat besar dari perempuan. Nah, ini yang kemudian memunculkan juga dampak-dampak dari pandemi COVID-19, kan juga dampak ekonomi cukup kuat ya Bu Denri ya, Bu Citra. Nah, ini juga memunculkan berbagai persoalan, misalnya terjadi pemutusan hubungan kerja, kemudian terjadi dirumahkan dan sebagainya. Itu juga tentunya membawa satu trauma psikis tersendiri. Nah, ini juga menjadi persoalan ketika perempuan ini yang harus bargaining ya antara urusan domestik dan juga urusan publik. Nah, ini yang kemudian dijawab, pemerintah menjawab adanya layanan konseling sejiwa. Jadi layanan sejiwa itu layanan yang terkoneksi di Satgas COVID-19, saluran hotline di 119 extension 8. Permasalahannya dari multi sektor begitu ya, dari kesehatan dan juga ekonomi yang kemudian akhirnya menjadi kasus kekerasan yang terjadi di rumah tangga. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Sudut Pandang.